nerangaken pengawasan tafsir surah An-Nur ayat 50 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsha Allaha wa yattaqih ulaika humul faizun. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yakhrujunna kulla tusimu ta'atun ma'rufah inna Allaha khabirun bima ta'malun. Qul ati'u Allaha wa ati'u Rasul fa in tawallaw fa innama 'alayhi ma hummila wa 'alaykum ma hummiltum wa 'alaykum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'an wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. La tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ardh wa ma'wahumun nar wa labisal masir. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinkum alladhina ma malakat aymanukum walladhina lam yablughu minkum thalatha marrat min qabli salatil fajr alladhina tad'una thiyadakum min adh-dhahirah wahina tad'una thiyadakum min adh-dhahirati wa min ba'di salatil isya salasu awratin lakum laysa alaykum wa la alayhim junahun ba'dahum tawafuna alaykum ba'dukum ala ba'd kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dinu kama sta'dana alladhina min qablihim kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Wal qaidu minan nisa allati la yarjuna nikahan falaysa alayhinna junah
يستغفرن خير لهم والله سميع عليم. إلى آخر الآية. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Menerangkan sabone menerangkan sikap orang-orang munafik. Orang munafik niku ngejak Nabi memberikan hukum, lek niku menang. Jadi lek yakin awake niku berada dalam kebenaran, maka sing dijadikan hukum niku hakimi Rasulullah. Tapi lek giliran orang munafik kate mendolimi orang, maka orang-orang munafik ini ngejak Nabi, tapi ketika tidak sesuai diputuskan dengan benar oleh Nabi, maka bertempurun ke keputusan Nabi, maka ngejak ngomong. Jadi mantul diputuskan gak percaya, terus pindah ke orang lain yang menguntungkan. Dikene disogok lah, dikene dulu baru bunyi. Dan ini karakternya orang munafik. Ini di zaman Nabi, di zaman Nabi. Gimana zaman kapan mau orang munafik ini tidak benar menguntungkan dirinya, maka ngejak Nabi terus taslim, terami hukuminan Nabi. Tapi ketika ingin mendolimi orang lain, ngejak Nabi ketika tidak sesuai dengan keinginannya, wis gak cocok hukum ini, ayo golek perkara lain. Golek perkara, golek hakim liya. Jadi golek hakim yang lain. Kayak Nabi gak dipercaya. Ini karakter wong munafik kayak ngoten. Luar biasa di zaman Nabi, mana ini surah Taubah itu benar-benar disaring. Mantul ngoten ketika menjelaskan kata-kata Allah disinggung afri qulubihim maradun amir tabu. Yang di dalam hati seseorang munafik itu ada sakit, kekafiran, tidak percaya. Ada kekafiran, kacen melingkar, nantang. Afri qulubihim maradun amir tabu. Atau mereka ragu dalam kenabian Nabi Muhammad. Ragu, enggak percaya, ragu, enggak yakin. Jadi enggak yakin tentang Nabi. Terus dia kata yakin tentang cinta, dia enggak yakin tentang Nabi. Makanya orang-orang Mekah itu ketika iman itu disyaratkan di Allah butuh hijrah. Ternyata hijrah teman ada orang-orang yakin. Orang Madinah di sana. Jadi jelas, bagi orang yang tidak ikhlas karena Allah, ini ditemukan, kalau pasti diketahui, pasti akan ramai urusan masalah dunia. Nah ini keluarganya belajar, ketika bagi urusan orang yang tidak ikhlas, tidak kuat keimanannya, keikhlasannya kepada Allah, pasti akan dirusak oleh urusan-urusan dunia. Gampang tergoyahkan keimanan. Ibadah gak istiqomah, gak kuat di kalau urusan dunia. Gampang berpaling. Ngoten niku lek napa ujian ini keimanan. Makanya kita terpengiran temenan. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa syukrika. Ini kudumu sing luar biasa. Allah kuatkan, istiqomahkan, mantapkan keimanan, berbuat baik, wa husnika wa ala dinika. Terus macam-macam itu. Jadi bagian perlu doa, karena yang menguatkan hati itu adalah Allah. Hati seseorang, yang menguatkan hati seseorang dalam keyakinan itu adalah Allah. Dan orang-orang munafik dibagian dari Allah. Am yakhafuna an yahifa alaihim wa rasulah. Atau mereka wedi
akan dirugikan. Allah dan Rasulnya akan merugikan kepada mereka dalam hukum. Jika ini agama turun itu tidak merugikan orang lain, justru memberikan keadilan. Contoh Nabi dengan Nabi pernah senang terhadap dunia, kan betul Nabi dengan kira Nabi senang dan harta dunia. Kayaknya malah Nabi sih hidupnya selalu memilih miskin, hidup milih sederhana. Dan itu yang ditampakkan Nabi, makanya duit malah dikenologi. Mari Nabi yang diputuskan adalah sesuai wahyu Allah. Jadi gak enak. Orang-orang munafik itu mesti dirugikan, dirugikan agama ini, mesti dirugikan agama. Allah dan Rasulnya mesti dirugikan dalam menghukumi dihukumi bayat lamu fihi. Maka dia telah termasuk itu. Sebaliknya orang-orang yang merasa akan dirugikan agama itulah orang-orang yang rugi, yang beli ini awalnya jadi kalau saya gak mantap Quran, gak mantap perintah Allah dan Rasul itu, justru bulan panjenengan yang bahasnakan rugi. Bahwasanya Allah Muhammad. Kayak orang dari zaman siang kan diberita perang, berlaku panas-panas, gelap. Di Allah diberita. Gak gelap sih rugi malah sih gak budal. Nah orang-orang munafik sih kan bukan mentai. Ini seorang yang makanya dijelas ayat ini. Inna maka ada mantul menjelaskan orang kafir, orang munafik sih kafir langsung menjelaskan orang mukmin. Jadi bulan banyak ada sifat-sifat kayak itu, maka bulan banyak ini munafik, betul? Paham ya? Harus dia kayak ngoten. Jadi sifatnya mukmin sing temenan ya apa? Inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang mukmin ketika diajak diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk menegakkan hukum di antara mereka, apa kata mereka? Orang-orang mukmin sami'na wa ata'na. Jadi mana teman-teman? Maka dia orang iman di zaman Nabi itu ini orang yang mengikuti akhirat. Ketika dia melakukan pencurian, perzinahan, mabuk, ngaku ke Nabi kalau melakukan maksiatnya Rasul. Sampai Nabi dia sing sungkan kan boleh. Sing sakit boten menghukum. Tapi karena pengakuannya dihukum di Nabi. Ini tanda orang iman. Karena lebih nyaman dihukum di dunia ketimbang dihukum akhirat. Jadi ketika ada hukum yang diberlakukan di tengah-tengah kaum muslimin, mukminin, maka orang-orang mukmin ini ngomong sami'na wa ata'na. Ketika hukum Allah itu dan Rasulnya ditegakkan. Kalau kan bukan Quran apa tu. Kalau ini ngasih pilih-pilih ini hukum Quran. Dibaca ujiannya. Malah bulan panjenengan dia senang alhamdulillah wawan gak kena hukum Quran Indonesia. Padahal ini tengah-tengah. Paham ya? Bulan panjenengan Islam bertentunya tapi tengah akhirat bulan panjenengan kena hukum. Dan Nabi mengajarkan umat Israel, sahabat-sahabat, hukum dunia itu siksaan nih, maksudnya efeknya itu tidak sebanding dengan hukum akhirat. Karena dari sini hukum dunia, maka di akhirat tidak akan tersiksa. Tapi dalam selamat toko hukum dunia, maka di akhirat dua kali lipat. Hukum akhirat yang mau terus lebih berat, tambah di dua kali lipat. Orang saat ini yang kurang iman di mana butuh ngawatan ini hukum dunia. Jadi diambil kesempatan karena nggak diberi hukum
Quran ketika di dunia. Padahal udah sampai bulan panjenengan hukum itu terbawa ke akhirat lebih coba alhamdulillah bulan panjenengan kayak sakit sadar toh obat. Makanya obat penting kemenangan. Jadi belum dihukumi Allah ternyata wis tobat. Hari iso dia. Tapi tobat kemenangan kan sing ero makane Allah hati bulan panjenengan iki sudah menurut Allah. Mangke dijelasno niku. Jadi ijabah, jadi sangat yakin. Wa ulaika humul muflihun. Jadi orang-orang yang semacam itulah yang sukses, yang selamat kata Allah. Orang-orang yang seperti itulah yang selamat. Jadi ketika sami'na wa ata'na hukum Allah dan hukum Rasul itu adalah orang-orang yang selamat. Bukan banyak betul nggak diberlakukan hukum Islam. Kadang kan sebenarnya ngomong untuk kan betul. Ya kayak mungkin ini bulan banyak ada keraguan. Padahal Al-Quran dan nomor Allah dan Rasulnya itu menegakkan hukum tengah-tengah bulan panjenengan, bukan merugikan bulan panjenengan, justru berikan keadilan. Contoh iman bolak-balik bulan nyontono ketika terhukum terberiki, ketika hukum Islam kayak tidak mengikuti hukum Al-Quran, berapa orang yang dirugikan? Contoh ini wong mateni wong mantumu dihukum, lah hukuman turun mari dihukum 15 tahun oleh 5 tahun iso metu. Tidak oleh 9 tahun mati di wong mali. Kata dua ayo sinten sing dirugikan. Coba nek umpamane mila hukum Islam. Meskipun tidak nyebut Islam wis gaya model Islam, Quran yang diambil, pikiran hukum ini pun. Orang yang membunuh orang maka harus dibunuh. Kan selesai. Nah ini berapa korban itu aja. Ayo sinten yang dirugikan. Banyak orang yang dirugikan. Makanya Allah kan eruh katanya. Sumber yang lebih tahu kan Allah yang nyipta malam. Tapi Quran banyak kok keberatan. Kok berat? Berarti kan ada kemunafikan dalam hati ular. Makanya orang yang sami'na wa ata'na terhadap ketika diajak diseru terhadap hukum Allah dan Rasulnya, itulah yang namanya mukmin sing teman. Tapi rencang-rencang dan Indonesia, orang-orang Indonesia, ulama-ulama, tokoh-tokohnya sudah memperjuangkan tapi berhasil. Makin perhatian ya, semua di orang-orang yang Islam, si pakar-pakar hukum itu memperjuangkan. Kayak apa? Kayak orang yang nyolong dengan berapa harus dimiskinkan, kayak ngoten itu berjuang terus untuk nopo benar-benar menegakkan keadilan seperti yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Ya wajib berat ya. Tapi bulan banyak kan rumongso nyaman kan udah. Enggak berlaku hukum Islam. Lebih nyaman berlaku hukum Islam dulu betul. Kira-kira. Aduh ya awak sing salah yo kowe. Mikir awak sing salah. Berarti kan potensi bulan panjenengan ingin melakukan kesalahan lebih besar ketimbang manut perintah Allah dan Rasulnya. Gini ku, namanya awal-awal. Ini bukti ini bulan belajar ini kata kekurangan dalam keimanan. Jadi Quran dinyek temenan, ya wong ngoten iki lho dinyek temenan. Diarani wong munafik. Mono di pulau naik tentang ayat. Seorang yakin tentang Quran gini, ragu ono penyakit, ragu tentang hukumi, atau dirugikan. Waktu hukum Islam berlaku dirugikan awalnya. Masa Allah ingin doli, wajib haram. Allah mendolimi hamba ini diharam. Wa may yuti'illah wa rasulah wa yasallahu wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mesti dumateng Allah,
dan taat kepada Allah. Wedi tersiksa Allah. Bulan paling enggak ngelakoni maksiat dan wajib takdir dan selalu taat terhadap perintah Allah, maka itulah yang berhasil meraih mufaizun. Lek wau sing selamat, sing sakniki lek pun taat takwa, maka mendapatkan surganya Allah. Jadi dipastikan oleh Allah oleh orang-orang yang taat menang amanya. Jadi orang-orang yang keluar panjangan ketika tidak berlaku hukum Quran, terus otobat ini setengah-setengah. Dibenci masalah ini pun tembik dan akhir. Itu kan sumbernya Mbak Yono Nabi kene nopo nabi nyingkur wong gak sengaja. Apa tadi? Nanti cerita ini. Nyingkur wong gak sengaja dikeke hisab di Nabi khawatir benjek di sidang di alamat masa. Ulangannya kan boten lebih aman di sidang pada masa gak ketemu tonggo ya. Terus betul? Gak izin padahal lebih izin benjek. Terus betul? Padahal lebih izin benjek yang Bang bayi melosi, nyawang sida, putu-putu di melosi, nyawang sida. Jadi saat ini contoh, ulang tadi ini kasus rumahnya di sidang terkalah. Ini dulu betul, kadang ini dulu, kadang nggak ini dulu, nggak di sidang tengah turun dulu, tertutup, bentuk terbuka, tertinggal kabel kayak. Ini yakin akhirat kan gimana? Kunci keyakinan akhirat itulah yang mampu menguatkan bulan panjenengan mantap atas keputusan Allah dan Rasul. Paham ya? Kira-kira saat ini lebih benar hukum Islam atau pakai hukum kayak ini? Sing dinyamani ya. Ini bukan bukan ngomong kita nopo kudu kayak ngoten. Nyamani hati bulan panjenengan iki lho sing dibahas. Kate perjuang nopo hukum Islam kan nggak mungkin mau nggak jadi DPR awal. Jadi ini cerita aja, paham ya? Tapi hati bulan panjenengan, lek nyaman tahu Islam berarti bulan mulai sifat munafiknya mulai hilang, paham ya? Paling tidak berkurang. Mari ngaji Quran surah An-Nur. Kira-kira nyaman betul? Kayak ibu-ibu yang istri kudu cadaran. Paling tidak kudu apa namanya? Awal-awalnya kudu si kombo, jilbab ini nopo lembreng, nutup aurat. Ini hukum Islami kan ngoten. Hukum Islami kan ngoten. Kira-kira ibu sedang nopo hukum Islam, nopo sedang kayak sakniki mawon. Simpel saiki. Kena ada itu. Kok ribet? Hukum Islam kok itu banyak parah lah, bukan jauh dari maksudnya ini Quran itu ngajak ingin sempurna. Lama begini, paham ya? Quran itu ingin totalitas Tuhan panjenengan mendapatkan derajat di sisi Allah. Dia kayak ini modelnya. Akhirnya kabur kan dia santai mau. Ukuran banyak digeger nih dulu. Lalu untuk merok di Indonesia. Orang sing Arab ayo lagi enggak kuat itu. Sing Arab mau kata juga ternyata terpaksa. Kalau terpaksa ngikuti agama ini nah bukti ini Arab karena sih enggak kuat. Malah melok kata melok Indonesia. Terus karena enggak kuat. Makanya luar biasa, bulan banyak kuat menjalani hukum Islam itu luar biasa mulia di sisi Allah. Nah ini kata orang protes, waduh, lek terang nggak dijelas nomor terbawa ketat menjadi ngaji nih, Quran banyak ngukur keimanan bulan banyak kemantepan terperintahi Allah. Bukan maksa, pun kalau nanti maksa oleh ngaji. Nanti jangan dipaksa untuk jadaran. Cuma ide tawa, karena keterangannya kan mau paham ya, keterangannya mau. Mereka mulai jelek kuat biasa, yang penting itu suatu aurat aja dari pulau kan. Yang penting
Ojo sualan kau anu. Baru pelanggaran ya. Nono mawon wong Jopo ya sualan yo biasa. Tapi lepas ngaji tafsir ojo lah. Gak pantes. Yang penting kerudungan. Yang penting nutup aurat. Ampun. Tapi lek jenengan pengen ningkat nilainya di mata Allah, maka ikutilah perintah Allah, dia belajar bertahap. Paham ya? Nama sallallahu Muhammad. Bagian berat kayak ini, bagian berat. Kenapa? Karena nopo faulaika humul faizun. Karena dia ada wong sukses mudah nopo berat. Berat. Gak usah sukses akhirat. Ulang yang sukses usaha tentunya mawon perlu banting tulang, beras kering, bahkan berdarah. Terus nawakan. Ini lah sukses dunia mawon diarani sukses tadi. Niku wis kudu berjibaku nopo maneh sukses akhirat. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Nah niku beda nih. Niku sifat wong mukmin. Mantun-mantun Allah menyifati orang-orang kafir, orang munafik. Nek wong munafik boten. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum. Bersumpah, lek orang munafik itu bersumpah. Bersumpah dengan sekuat-kuatnya. Nopo? Demi Allah. Lain amar tahu wahai Muhammad, demi Allah kalau seandainya panjenengan perintahkan kita berjihad, layak rujuna, pasti kami akan keluar ikut jihad. Apa kata Allah? La tuksimu ta'atum ma'ruf. Wes ojo sumpah. Ojo sumpah. Ta'atum ma'ruf. Ta'at tanpa paksaan, tanpa sumpah. Itu lebih baik ketimbang bersumpah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti, sumber terhadap apa yang kalian lakukan. Omonganmu kali hati ini gak bohong. Jadi wong-wong itu gampang sumpah demi Allah. Demi Allah kau ini bukan wong munafik. Nek wong mukmin gak usah bersumpah. Nek wong mukmin gak usah bersumpah. Ngomong iya temenan. Berarti pancen awal-awal yang mukmin itu perlu dilakukan dari sumpah bolak-balik. Kata nawakan sering nawakan sumpah titik-titik sing lebih parah mah le sumpah niki dikait kali dagangan. Makanya keterangan nopo ya pas ngaji iya no. Ketika sumpah atas nama dagangan, nama Allah dipertaruhkan gara-gara dunia. Ini karakter lebih parah di wong munafik. Paham ya? Lebih parah di wong munafik. Nek wong munafik sumpahnya ya Allah, wahai Rasul demi Allah, lek jenengan perintah kita untuk keluar jihad, kami akan jihad ya. Ini karakter wong munafik. Tapi di Allah diproses, ojo sumpah. Ta'atul ma'ruf. Taat yang baik itu adalah tanpa sumpah. Anda harus iman ikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap apa yang ada di Quran yang diperintahkan oleh Rasul, sami'na wa ata'na tanpa sumpah. Kalau tidak orang munafik kan boten, karena nopo ingin meyakinkan tujuannya. Padahal hati ini ya boten. Jadi Quran ini ojo gampang sumpah. Jadi bulan banyak mukmin temenan, kan ada orang-orang mukmin temenan ini ya santai mawon dagang omongan dipercaya ya monggo, gak dipercaya ya wis kan betul. Karena tenang kata yakin pengen. Tapi lek wong gak yakin pengiran harus pakai yakin wong sing diajak bisnis atau diajak kerja sama. Terus kalau tercoba dengan sing biasa nipu itu sing sering sumpah atau sing boten. Sing sering tuh cek yakin wong. Makanya Quran ini wis jelas, lengkap. Paham? Sejak siang modelnya wis mono. Coba dengan nyuwun sewu, tiang-tiang yang biasa sadia gitu. Sumpah dulu, makelar, gitu kan? Jadi makelar. Sering sumpah nomor, kok karena mampu ini demi Allah ini. Sumpah. Bayang dong, masa nama Allah diukur kali dunia yang remeh
Makanya tadi ya luar biasa kedolimannya itu. Luar biasa kedolimannya. Nama Allah ditampar taruh gara-gara sepeda di HP. Oke, bakalan nopo itu sampai sumpah. Enggak sumpah enggak yakin ya. Gara-gara sumpah itu dari meyakinkan orang ada oleh Mbak. Nah, ini yang namanya mengambil manfaat dunia, agama diicoli dunia. Nama Allah dipertaruhkan. Ya Allah, Allah sholli ala Muhammad. Bulan banyak tahu usah sumpah rezeki ini ketua pengira. Allah sing ngatur. Cek barokah, paham ya? Cek barokah. Enggak percaya jatuh pengira. Tak diganti sing lebih kata, lebih barokah, lebih nyaman. Pasti pun Allah sing ngatur. Wa in amartana ini lihat hadis Nabi ini ngoten. Sebab asbabun nuzul ayat ini turun ketika orang-orang munafik jauh terus aina ma kunta nakuma. Kata orang munafik sih ngoten. Jadi pinter orang Madinah, orang-orang munafik Madinah ini gagal. Jadi lek sholat itu kan masjid sami itu sholat pertama. Paham ya? Sholat pertama. Leo gak munafik kan lewat. Lewat munafik boten, sholat pertama dikuasai. Nopo ngomong Nabi selalu muji. Ya Rasul, aina ma kunta nakuma, jenengan teng budi mawon kula pasti kali jenengan. Iki kata wong munafik, iki sumpah niku wae. Nah ini horotna, lek jenengan metu di kula derek medal. Jadi lek jenengan perang kami derek perang. Wala in akumna, lek jenengan nggih beneng nggih kula menang. Ngadeg nggih kula ngadeg. Jenengan ngadeg nggih kula ngadeg. Wa in amarna bijahidna, lek jenengan merintah berperang nggih kula melo perang. Saya wujudna. Tapi kata Allah nggih disinggung. Ta'atul ma'ruf, sumpah kelakuan taat yang baik itu taat yang baik itu taat tanpa sumpah. Arti sesuai di kelakuan ini tanpa sumpah itu lebih baik ketimbang sampean sumpah meskipun dilakoni, apalagi tidak dilakoni. Tapi boleh boten dilakoni, ini tambah parah. Wong sumpah mawon niku nggih apik. Nopo malih sumpah terus gak dilakoni. Makanya itu gampang sumpah. Jadi la tahlifu bil lisan ma'aqoni. Jadi nopo malih sumpah artinya janganlah engkau sumpah lisan ini sedangkan hati kalian tidak mematuhi, tidak ikhlas. Sedangkan Allah niku khabirum bima ta'malun. Qul atii'ullah wa atii'ur rasul fa in tawallaw fa inna ma 'alaihi ma humila wa 'alaikum ma humiltum. Taatlah, katakan Muhammad, taatlah kepada Allah dan Rasul. Ya Allah mau berpaling dari taat, maka sesungguhnya kamu hanya menyampaikan Muhammad. Fa inna ma 'alaihi, wajib bagi kamu menyampaikan Muhammad, wa 'alaikum, dan bagi mereka taat. Jadi Nabi Muhammad jadi penyampai kayak orang ngaji ngoten nggih. Maka nikulan panjenengan ojo gampang protes nang wong sing nyampekno agama. Kayak kula wau nerangno kayak bab menawa perintah Allah niku lho. Nek sampeyan pengin ngoten kadang kan protes. Kok ngaji ni apa temenan. Wong kan pengin ngaji sing penak kan ngoten. Lho ngajak ngaji tafsir tapi kilo sing rendah. Makanya diterangno kan pilihan. Jadi kayak ini paksa. Kenapa? Ini perintah Allah. Fa inna ma 'alaihi ma umila wa 'alaikum ma umiltum. Jadi Quran ini memberikan pandangan, Quran panjang lek ingin maksimal maka ikutilah totalitas perintah Allah dan Rasul. Lek kuat, paham ya? Lek boten kuat maka semampunya. Paham ya? Jadi semampunya, gak mungkin bulan panjenengan kuat langsung totalitas melo Quran. Nopo sing diperintah Quran terus dilakoni kabeh yo gak diroku. Ini sing kuat.
kuat paling di antara si ibu paling nih wong setunggal. Terus lho. Tapi lek umpama nih kuat monggo berdoa. Cek setiap harinya bertambah. Perlu bro. Tapi lek wong boten kuat istighfar ya Allah. Kalau saya sering meningkat, boten terus merasa bersalah. Wes gak meningkat malah nyalahno, tak tambah parah. Singkat kata lek gak ngaji wes gak meningkat imani malah nyalah. Terus nopo. Oh, kudu ngene kudu yo penak lho. Agama itu pilihan. Melok sing kelas ekonomi yo oleh. Melok sing kelas bisnis yo bisa tambah penak pelayanan. Ini kan boten. Melok sing kelas modal nekat ge enak melok bonik. Kan bolak-balik disampaikan. Terus gak ini paksa wong Allah fattaqullaha mastaqo. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan. Tapi lek sing dihisab berarti iklan panjang kudu mampu tapi eto-eto gak mampu. Nah, ini sing bahaya. Paham ya? Bulan panjang kudu mampu tapi gak berusaha. Wes niku sing menyesal di akhirat. Kalau sholli ala Muhammad. Jadi biasa mawon bulan panjenengan istiqomah, salat, api. Terus gak berdoa ditambah saya. Tapi hati-hati bulan panjenengan kudu gak ada sifat-sifat tawadhu. Jadi ini namanya fa inna ma alaihi ma umila wa alaikum ma umiltu. Jadi fa in tawallau. Kalau dia tidak taat, Nabi Muhammad itu hanya menyampaikan. Sedangkan mereka taat, dia taat kata Allah, wa ikuti orang itu taat manut ke perintah Allah, yakin temenan bulan banyak berusaha, gini lima istighfar di luar mereka mampu, apa kata Allah? Tahtadu, maka dia orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi bulan meskipun tidak kelakon kok sadar, lek dikigak meningkat bulan panjenengan, tapi bulan panjenengan termasuk orang yang oleh hidayah diampuni oleh Allah, syukur-syukur iso dilebokno golongan orang-orang Kenapa? Karena bulan panjenengan sadar istighfar. Makanya ini penting bulan panjenengan menyadari kesalahan sedangkan Allah Maha Pengampun. Yang paling bahaya ini wis gak berusaha meningkat, wis posisi ini yo salah, terus rumongso tidak sah. Kata-kata kan ngoten. Gak berusaha istighfar, gak berusaha meningkatkan iman, wis sing dinilai agama salah, terus rumongso bener wis niku naudzubillah. Jadi bulan banyak bisa kuat dan kekuatan ini boten sami antara masing-masing orang. Dipun terusan nyalahno kemampuan. Kadang bulan banyak krono kuat ibadah nyalahno sehingga kuat ibadah. Terus ngoten. Ini wong sing kuat poso. Ini sing kate poso gak kuat. Ini lambung. Ini ngoten. Ini lambung kerjaan ini abot, poso gak kuat. Hari ngenteni Ramadan. Oh, alhamdulillah. Ini dipaksa dulu pasal Senin Kemis. Uang kerjaan ini berat. Terus orang disuruh dipaksa istiqomah jamaah. Ini nomor prono awan sekep jamaah terus maksa orang butuh jamaah. Padahal kerjaan ini nggak boh. Pas syukurin kereta api dengan suruh jamaah. Oh, mau gitu. Makanya ini kondisi ini masing-masing. Ini pokoknya penting besok. Ini Allah pakai dinilai, nilai posisi ini bulan banyak terpundi. Sing parah niku, bulan banyak ini ada, awak seger sehat terus longgar, nggak mau nggak masjid. Tengah-tengok ngobah ngopi rokok. Tengah masjid ini jamaah, dari kucing diseret malah malaikat. Jadi saya wong kerja, wae kerja, bulan panjenengan ini azan, terus kerja nang wong dia. Akate mandeke jam 1 leres. Yo kan digaji lah. Terus ada masalah terus no.
kerja niku aja salat. Nek pengin salat yo kudu leren akate kudu dirubah. Sholli ala Muhammad. Jadi bulan panjenengan jadi disampaikan ini hanya menyampaikan bulan panjenengan mangke posisi ini saged eruh pundi napa saged ningkat napa menurun kan eruh ae. Lek menurun di istighfar nuwun petunjuk teng pangeran ya Allah beri kekuatan iman rahmat jenengan cek iman bulan panjenengan iki cek boten menurun. Karena orang yang menurun iman itu tambah sepuh kok malah tambah menurun. Iki alamatnya apa alamatnya? Suhul. Rugi. Pasti akan merasakan sengsara ini akhir. Ini tanda-tanda kan ngoten. Tapi lek bulan panjenengan kok tambah meningkat imannya niku tanda bulan panjenengan akan tambah sae kehidupan selanjutnya. Wa ma 'ala rasuli illal balagh. Tidak ada utusan itu hanya kecuali menyampaikan. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus sholihati la yastalifannahum fil ardi kama istalafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum. Niki Allah berjanji kepada Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang beriman dari kalian kata Allah dan orang-orang yang beramal soleh. Napa la yastalifannahum fil ardi. Orang-orang kafir, orang bumi ini ngoten. Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah, sebab bunuh ini ngoten. Ketika orang-orang Mekah ini selalu ketakutan, menang kudu nyekel pedang. Teng Mekah ini lho, terancam terus. Menang nyekel pedang, katanya turu ya nyekel pedang. Terus pokoknya wedek, gak ada keamanan. Sampai tanggal sahabat, ya Rasul sampai kapan kita ini kayak begini? Saking nopo keselnya mungkin. Karena wis terancam terus. Jadi wong mukmin ini saya terancam. Paham ya? Jadi wong mukmin ini kaki turu butuh nyekel pedang. Ya Rasul sampai kapan kita ini akan nopo akan aman? Apakah kita nanti akan aman ya Rasul? Itu ayat ini. Paham ya? Jadi sahabat ini saking mungkin pun kesel gitu. Masa kayak gini iman ini, Islam ini kayak gini sampai ngoten. Tidak ada keamanan. Ayat ayat 2 Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari kalian orang la yastahiqanna fil ardi. Orang-orang kafir, bumi orang-orang kafir itu akan nanti diganti oleh Allah tentang buminya orang-orang beriman. Maksudnya negara-negara yang dikuasai orang-orang kafir nanti akan menjadi mukmin. Padahal gak mungkin kan mengalahkan Romawi dia. Gak mungkin Jazirah Arab iso muslim. Wong Nabi ke Mekah mawon tergecek kan ngoten. Kedip. Sampai sahabat masa nanti kita akan menemukan keamanan ya Rasul? Ketika tanya ngoten sahabat hari Allah berjanji. Dengan terus ketika di zaman Nabi akhir-akhir Jazirah Arab waktu Mekah mulai dikuasai. Mekah dikuasai Yaman, terus nopo Mesir sampai nopo 30 tahun. Jadi kata Nabi itu umat muslim itu berjaya ketika 30 tahun zaman kenabian. Zaman kenabian di zaman Nabi mantunan zaman Khulafaur Rasyidin 30 tahun. Jadi hujan ini ayat ini. Jadi Nabi telah bersabda waktu itu ketika perang Khandaq memukul batu keluar cahaya kenapa tempersi semua itu akan dikuasai umat muslim. Orang-orang munafik buyu tertawa terang layak saniki dipancen pun fase nih ada 5 kata Nabi Sahih. Ada zaman kenabian, ada zaman nubuah, ada zaman khilafah. Mantun kata ada zaman mulkun jabir, raja yang kejam, maksa. Jadi mantun Khulafaur Rasyidin ada raja yang memaksa, mantun ada sistem kayak saniki. Jadi raja yang memaksa itu malah lama hidupnya, 1200 tahun. Si raja memaksa sakar PBB di zaman siang ini. Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah, Fatimiyah, ngoten niku. Raja-raja kan memaksa semua ya. Sesuai kerajaan. Mantun ngoten zaman itu selesai,
sakniki. Mantun kan balik ke zaman kenabian Malik, turunnya Imam Mahdi. Tempun di tempatnya pun teng Palestina dikuasai. Nah, ini perang teng mriku. Baca pun naskul Quran. Jadi gini ku sulit, makin pun perang pemenang, mugi-mugi dongano orang-orang Muslim teng Palestina. Kali Allah diberi kekuatan, kesabaran, Amin. dan diberikan keistiqomahan mati dalam keadaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi zaman kenabian paling itu dipun Imam Mahdi di Nabi Isa tuh. Jadi dengan pengintip pertama lalu pancet modern. Lega le aman tapi nyaman. Lega aman saat. Justru disakan keluaran panjenengan. Gak bisa kilo adil mati Zahid. Wong Palestina karuan, tapi tetap keluaran panjenengan berdoa. Wong Palestina senang lewat ini. Kalau mati ini mati Zahid. Keluaran panjenengan mati ke HP, televisi. Lalu mati orang kok keselan. Keselan, lewat. Kekeselan gawe jajan, kekeselan melok lomba, kekeselan macam-macam. Ada yang Palestina kekeselan perang. Ini ukuran banyak dikalahkan oleh hawa nafsu, sedangkan orang Palestina dikalahkan oleh orang kafir. Seuntung beli mereka ketimbang kita. Kita dikalahkan oleh tempat rekreasi yang aman, bahaya rekreasi. Coba juga aman, tak perlu perangai. Makanya lebih mengkhawatirkan bulan panjang diberi kenikmatan air lain. Makanya ayat ini Allah menjanjikan ketika zaman siang umat muslim tergelincir kayak modern. Orang menjadi iman, tersisa kemenangan zaman siang dijanjikan oleh Allah sebagaimana Allah menjanjikan kama sta'nafal ladina min qablihim. Sebagaimana Allah membebaskan orang Bani Israel. Orang Bani Israel disiksa di Fir'aun ribuan tahun. Disiksa di Fir'aun, diutus Nabi Musa, diselamatkan, ternyata kabar tak beres. Paham? Jadi ketika orang Israel ini, ketika tidak imannya, ketika makmur atau ketika sengsara, ayo, Bani Israel ini mulianya atau imannya kuat ketika dimuliakan oleh Allah atau ketika diuji. Ketika diuji iman. Ketika mulia, ketika kuat, ternyata lalai, sombong, dolim, malah kafir. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladziina irtadau. Bahkan agama kalian akan terkenal di Jazirah Arab. Di zaman Islam Syiah mutlakan seluruh masuk ke rumah-rumah semuanya. Dan di akhir zaman gimotan mati. Jadi saat ini makin apes-apes itu temenan bulan banyak urip di zaman saat ini. Tapi saja ini penak ya, menurut pulau penak saat ini. Kalau nopo, wong sholat yo apik, wong gak sholat yo milo apik. Nek zaman sien kan ketoro. Nek zaman sien ketoro. Negara kata orang munafik sih, kira-kira bulan banyak yang hidup zaman Nabi, suruh hijrah, kalau belum nongol, ayo suruh tinggal nongol, belum nongol, waduh masih tas lunas sih deh, malam-malam suruh hijrah, kira-kira belum nongol, oh protes paling, protes, apa iman manusia ini apa, tapi dipuji oleh Allah. Bulan banyak nih milok pujian itu kita syarat ya buatan tak berdoa ini. Nah ini kira mending, tapi luar biasa. Mungkin bulan panjenengan kuat mawon melampaui ibadah, yakin mawon, kayak mau lah. Minimal bulan panjenengan itu benar perintah Allah, tapi kalau kecil derek wani ngelampaui
Istighfar ya Allah, kalau sing salah mboten mau. Lemah. Sik lemah, ruh nyadari nek kuluran panjenengan dereng kiat lampahi berikan kekuatan ya Allah. Penting sadar tapi di Allah dimaaf. Ayo penyasan iki lho kaya biyen. Penyasan iki penting sadar mawon ya. Terus kuat istighfar. Ojo kakean protes, enggak kuat protes ya. Jadi lebih parah ke orang munafik. Jadi Allah harus dijanjikan, ternyata pemenang nih. Fathu muka terbuka, kabut jazirah Arab terbuka kabeh menjadi muslim. Nopo di zaman Sayyidina Umar tambah luas, di zaman Sayyidina Utsman tambah api pembangunan. Puncaknya di zaman Sayyidina Ali. Mantul moten baru datang Raja Mudbir, raja yang memaksa. Keturunan-keturunan dinasti-dinasti niku adalah memaksa kabeh. Putrani Harun ar-Rasyid kegeran bodoh dulu perang sak dulu lah dipaksa teman pakai-pakaian gara-gara jabat saya kegeran paling bisu-bisuan ya tadi bisu-bisuan tapi wis ruwet lho sakniki penanda niki lebih mending sakniki ketimbang sih lek sing paten-patenan jangan boten tambah kapok kate batin-batinan kok sing didukung podo kerja sama. Bener bener. Tambah ruwet. Mana tenang sak niki lek lebih dari anu niki kekejaman niki, kekejaman. Kekejaman ini lebih kejam sih. Yang ketiga. Iku pancen jak Nabi dawuh maksa. Nek gak apa kene. Buktinya Sayyidina Husain ini dipenggal. Gara-gara nopo krono gak manut sing kuasa. Sing kuat bayang no Sayyidina Husain ae dipenggal. Nopo malih kula lan panjenengan. Gara-gara kekuasaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Wala yubadilannahum min ba'di khawfin. Aku ganti setelah kau takut akan diganti keamanan, amna. Qad anjalallahu. Ternyata benar teman. Ya buduni kata Allah. Ketika engkau sudah menjadi kemuliaan tersebut, ya buduni la yusrikuna bi syai'an. Sembahlah aku, jangan menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang kafir setelah diberikan kemuliaan, kenyamanan, maka dialah orang yang fasik. Ini kufur nikmat. Pulang panjang keadaan aman, nyaman, kok malah tidak anteng ibadah. Kok tidak bersyukur? Itu namanya kufur fasikun. Dan syarat tidak muslim ini terjadi Qurtubi ini. Tafsir Qurtubi ini bersiapa? Allah memerintahkan wala tusriku bi. Kalau barang orang tidak syirik, Allah itu 4 orang boleh bukan itu. Tafsir Qurtubi itu wala tusriku bi ini yang terserawat. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi iman wa kanu fi awalina yasbahun. Jadi orang-orang yang dianggap tidak musyrik niku enten tandai sekawan. Sing pertama niku menyembah Allah, hanya menyembah Allah. Sing kedua yang ditakuti namung Allah, Sing ketiga tidak ada cinta kecuali hanya cinta kepada Allah. Jadi kising penting awal-awal. Tak syarat tidak menyekutukan Allah itu cinta, tidak ada cinta kecuali hanya cinta kepada Allah. Ini kusi sering dicontohkan orang panjenengan lewat sholat terus milih oleh tambah penghasilan, nopo sholat kiri. Berarti cintai sing kurangan bukan? Cintai sing jadi kurang syarat kurang. Ini cacat di pikiran. Ini cacat di
catat tinggi, lumayan. Berarti syaratnya orang tidak syirik itu tidak ada cinta di hatinya kecuali cinta kepada Tuhan. Itu syaratnya orang-orang yang wala yusriku nabi. Jadi sembahlah aku kata Allah. Terus syarat yang itu selama yang ditakuti hanya Allah. Yang ditakuti hanya Allah. Yang dinomori yang dicintai hanya Allah. Yang dicintai hanya Allah. Jadi guna ini orang yang dianggap tidak syirik. Kira-kira bulan banyak nulis sakit sempurna berbeda. Jadi ini syirik gitu. Terus ngalakoni tidak pamer kita guna. Pertama menyembah hanya kepada Allah. Yang kedua yang ditakuti hanya Allah. Bulan banyak saya lebih takut juragan sama Allah kira-kira. Lebih takut bunyi lebih takut Allah. Kata saudaraku, perintah Nabi, perintah Allah dan Rasulnya. Perintah bujurnya tak oleh. Karena belanja kurang. Ayo milih budi ini. Budi bujur atau budi pengiran. Leroi lama nawai. Berarti budi nyembai Allah tidak ada sekutu. Yang kedua takut hanya takut kepada Allah. Kurang banyak kan kadang takut kan menungso ya. Dan buatan. Yang kedua ketiga pamer. Ibadah tidak boleh pamer. Itu syaratnya tidak musyrik. Yang keempat cinta, senang. Ini kesimbahnya. Lebih senang karir ketimbang senang akhirat. Lebih senang ahli bahasa Inggris, lebih senang ahli matematika, atau lebih senang ahli Quran. Ahli Quran paling dari guru ngaji, bayaran nggak jelas ya. Jadi ekonomi kan lumayan ya. Ahli ekonomi iso bangun mas, ini boleh iling nih. Jadi lek bulan panjenengan jadi wong pintar, dunia iso suki, iso berjuang. Tapi lek ahli Quran, guru ngaji gajinya gak jelas. Ekonomi nih biasanya lemah. Jadi sing pundi gitu. Milih kali-kali. Lek iso. Niku tanda ini yang diperintah Allah wala yusriku nabi. Itu ancamannya Allah ya. Ketika diberikan kemakmuran ya budunani. Ya budunani wala yusriku nabi syai'an. Itu kitab tafsir Qurtubi niku enten serawan. Jadi bedina persembahan yang menyembah Allah. Gak enek sirik-sirik. Enek nopo nami. Nopo sirik kayak wong Mekah kan nyembah patung, dekat pengiran dibantuan boten. Lan boten dengan boten wis pokoke pengiran. Murni sembah pengiran. Yang kedua, yang ditakuti hanya Allah. Gak takut juragan, gak takut keranggan, gak takut mulya. Bulan panjenengan takut tentang yang ketiga, ngelakoni amal tidak pamer, tidak riak memamerkan kepada orang lain. Yang keempat, cinta ini hanya cinta kepada Allah. Di bulan panjenengan ibu-ibu cinta ke suaminya tapi karena Allah. Bulan panjang cinta istri karena cinta karena Allah. Cinta dengan anak gesami cinta karena Allah. Dia enggak sholat, butuh dipaksa butuh sholat. Cinta ke anak, tapi melanggar perintah Allah maka harus diutamakan cintai Allah. Cinta karena Allah pasti diajak semuanya menuju Allah. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasul la'allakum turhamun. Terus nopo orang-orang yang nodan dia menegakkan sholat, menetapkan zakat, taat kepada Allah Rasul la'allakum turhamun. Mendapatkan rahmat, pasti mendapatkan rahmat Allah ketika bulan panjenengan sikapi kados moten, sikapi kados mau niku. La tahsabanna alladziina kafaru mu'jizina fil ardi wahai Muhammad, kata Allah, jangan engkau mengira orang-orang kafir itu aman, selamat, aku tidak mampu menyiksa mereka, menghinakan mereka.
Kenapa? Karena tempatnya mereka kembalinya adalah neraka. Walabi masir, dan tempat-tempatnya kembali mereka ada sae-sae tempat. Oke, wong lek pun lemah ibadah, ulan panjang memilih hawa nafsu ini, maka siap terlunta-lunta akhirat. Lek iman tapi ulan panjang nggak maksa, nggak berusaha menyempurnakan, nggak bersungguh-sungguh dalam keimanannya, maka besok ulan panjang akan terlunta-lunta. Tapi ketika ulan panjang saat ini bersungguh-sungguh temenan, memilih hal yang tidak nyaman, memilih berlawanan dengan kesenangan, maka besok akan dimudahkan oleh Allah, diberikan bermacam-macam fasilitas. Bulan panjang saat ini lebih memilih senang-senang, ingin nyaman, tenang, santai, maka besok siap-siap nelongsong. Meskipun selamat, tapi proses perjalanannya tapi lek bulan panjang saat ini milih nyaman, namun milih susah, milih berat, milih payah, milih abot, karena memaksa bulan panjang. Wayai ngantuk ya tetap budal, tetap ibadah. Wayai ini kesel, pegel ya tetap memaksa, sabar. Maka besok langsung dibayar dengan bermacam-macam kenikmatan. Kadang gue santai aja, tenang aja. Gini santai bulan panjang saat ini besok akan mugi-mugi bulan panjang payah bulan panjang akan terbalas sudoyo benjing. Amin. Akhirat akan menjadi nikmat yang luar biasa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Payah luar biasa. Pun kesel ya. Pulau bawang ini kesel. Ya Allah, lo kurang sehat. Ngantuk terus, kurang sehat. Mugi-mugi bulan panjang diberi istiqomah. Amin. Lek nuruti penak pula, ya, ngoten lek nuruti penak. Tapi kerangka niku bulan panjang hidup itu bukan sekarang, hidup niku benjing ke akhirat. Insya Allah tengah bulan panjenengan akan dibalas oleh Allah dengan bermacam-macam kenikmatan. Amin ya rabbal alamin.